Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kakak-kakak dan teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3 Gonore, Neisseria Gonore. Sebelumnya saya Marsha Pratisana Ramadanti dengan teman saya Jenishana Amalia Ramadanti. Saya Adil Teguh Pratama. Pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan hasil poster kami mengenai penyakit gonore yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonore. Jadi yang pertama, penyakit gonore sendiri itu apa sih? Penyakit gonore sendiri itu adalah penyakit yang disebabkan karena infeksi dari bakteri Neisseria gonore yang bisa diakibatkan dari hubungan seks tanpa pengalaman, baik secara oral, vaginal maupun anal. Lalu bentuk dan strukturnya dari bakteri Neisseria gonore sendiri itu adalah bakteri gram negatif Coccus yang bentuknya seperti itu. Jadi dia bentuknya itu berpasangan seperti biji kopi atau kita sebut dengan Diplococcus. Lalu untuk penyebabnya mekanisme dari masuknya Neisseria gonore ke dalam tubuh atau yang nantinya akan menyebabkan manifestasi klinis penyakit gonore itu dimulai dengan adesi terlebih dahulu dari bakteri Neisseria gonore ke mukosa dari manusia. Jadi nanti bakteri Neisseria gonore itu akan beradesi atau menempel dengan strukturnya yang disebut dengan villi. Villi itu disebut juga seperti struktur rambut yang membantu bakteri itu untuk menempel pada sel epitel. Jadi nanti setelah menempel itu nanti dari bakterinya itu akan mengeluarkan senyawa protein yang membantu memperkuat dari penempelan si bakterinya di epitelnya. Jadi nanti selanjutnya si bakterinya akan menginvasi dari jaringan epitelnya, kemudian akan mengeluarkan senyawa lipooligosakarida. Yang lipooligosakarida itu nanti dia akan memicu keluarnya dari sitokin proinflamasi yang akan menyebabkan inflamasi yang ditandai dengan adanya kemerahan, rasa nyeri, lalu juga dari fase dilatasi dari pembuluh darah. Lalu selanjutnya juga setelah itu si bakterinya juga nanti akan mengeluarkan IgA protease yang dimana itu dia itu akan melisiskan atau menghancurkan dari IgA atau antibodi dari mukosa. Jadi di mukosa itu ada IgA yang fungsinya itu untuk perlindungan. Nah nanti si bakterinya itu akan mengeluarkan IgA protease yang nantinya melisiskan dari si bakterinya yang nanti akan sehingga akan susah difagositosis. Mungkin dari saya sekian, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode pemeriksaan. Jadi metode pemeriksaan yang pertama kita tuh menggunakan dari metode pemeriksaan pewarnaan gram. Nah, spesimen yang kita ambil dari swab uretra pada laki-laki dan juga pada perempuan, yaitu swab cervix atau vagina. Kemudian dari spesimen sudah kita dapatkan, kita fiksasi terlebih dahulu di atas apis infus. Kemudian kita lakukan pewarnaan, yaitu dengan pertama menambahkan larutan kristal violet, kita genangi. Kemudian setelah itu kita buang sisanya dan kita cuci dengan aquades. Selanjutnya kita beri larutan lugol iodin, kemudian kita cuci dengan alkohol absolut dan dengan menggunakan aquades, dan yang terakhir itu menggunakan cat warna yang kedua yaitu cat safranin. Kita genangi selama 20-30 detik, kemudian kita buang dan kita cuci menggunakan aquades. Terus kemudian kita keringkan preparat tersebut dan kita teteskan dari minyak imersi. Selanjutnya kita periksa di mikroskop dengan perbesaran 1000 kali. Nanti yang akan kita temukan seperti pada gambar itu ada bakteri Diplococcus gram negatif. Nanti kalau misalkan kita menemukan adanya sel epitel dan juga sel leukosit, berarti kita mengambil dari spesimen tadi itu dari mukosa yang terinfeksi. Tapi kalau kita hanya menemukan sel bakteri, berarti kita sudah mengambil spesimen dari yang sudah diuji kultur. Nah, selanjutnya yang kedua ada uji kultur. Di sini itu menggunakan media termartin agar. Jadi uji kultur itu untuk dia itu mengetahui dari spesifitas antibiotik yang berada di bakteri dari Neisseria gonore. Nah, kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan dari gejalanya. Gejalanya ada pada wanita dan juga ada pada pria. Yang pertama pada wanita itu bisa merasakan dari abdominal pain karena infeksi tadi sudah menyebar ke daerah abdominal, yaitu bisa daerah cervix, uterus, dan tuba uterina. Kemudian selanjutnya ada keluarnya discharge dari vagina. Keluar discharge itu seperti adanya keputihan karena nanti kan infeksi tadi itu bisa membuat untuk menghasilkan
lendir yang sangat banyak, sehingga nanti tuh keputihannya dia tuh tidak wajar, sangat abnormal, dan nanti warnanya tuh keruh, kemudian baunya sangat sangat berbau seperti itu. Kemudian selanjutnya merasakan nyeri saat berkemih itu karena tadi kan sudah masuk ke saluran reproduksi. Jadi si air kencingnya itu kan bersifat asam, kemudian nanti mengenai dari jaringan yang sudah terjadi peradangan. Selanjutnya adanya perasaan nyeri ketika berhubungan seksual, dan juga vaginanya itu berdarah meskipun di luar dari periode menstruasi, karena tadi adanya ruptur dari pembuluh darah tadi bukan karena menstruasi. Kemudian selanjutnya kalau pada pria yang pertama itu ada keluarnya discharge dari penis. Kalau keluar discharge dari penis itu contohnya tuh ada nanah seperti itu karena sudah terinfeksi. Kemudian selanjutnya ada pembengkakan dari testis. Pembengkakan dari testis itu karena infeksinya dia sudah menjalar ke bagian epididymis. Selanjutnya ada merasakan sakit juga saat berkemih, itu karena dia lumennya kecil sehingga nanti kalau misalkan urinnya keluar tuh dia akan kesulitan dan terasa nyeri. Kemudian selanjutnya ada infeksi di traktus urinarius karena tadi infeksinya sudah menjalar ke traktus urinarius, dan juga adanya inflamasi pada penis seperti adanya kemerahan, kemudian adanya nyeri, adanya tumor, dan juga kehilangan dari fungsinya. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang transmisi dari penyakitnya, lalu dengan terapinya. Transmisi penyakitnya, seperti kita tahu yang dijelaskan tadi, gonore itu adalah penyakit yang berasal dari mukos dari yang genitalia sang penderita. Jadi penyakitnya bisa disebarkan melalui seks, oral seks, dan pada saat persalinan. Kalau pada saat persalinan kan bayinya kan ini apa sih, dia keluar dari vagina dari ibunya, jadi terkena dari mukus. Bisa juga, tapi ini sangat jarang, bisa melalui dari kontak langsung. Jadi mukus genitalia itu menyentuh dari mata, itu bisa juga. Nah, untuk terapinya di sini terapinya itu ada dua, yaitu ceftriaxone dan doxycycline. Ceftriaxone ini dia ini antibiotik yang khusus untuk gonore. Dia ini pemasukannya adalah IM, yaitu intramuskular. Jadi dia ini tuh fungsinya untuk mengikat dari protein binding penicillin binding protein atau PBB. Iya. Terus ceftriaxone ini dia ini akan melemahkan atau menipiskan dari dinding dari Neisser gonorrhea agar dia nanti cepat mati atau malah sampai membunuh bakterinya yang disebut bakterisida. Kalau yang doxycycline ini dia ini fungsinya adalah untuk klamida, beda dengan gonore. Tapi klamidia ini tuh dia ini sama penularannya dengan gonore, yaitu dengan seks. Jadi orang yang terkena gonore memiliki persentase 20-40% untuk terkena klamidia. Selesai. Iya. Masih 2 menit lagi. Ya. Iya, sudah Kak. Cukup sih Kak. Cukup Kak. Cukup. Boleh ditutup Kak. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak.